Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama Mary dari Akinosara. Campuru. Hai. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang dari anime lagi ya, karena di episode sebelumnya kita juga bahas belajar bahasa Jepang ya dari anime Kimetsu no Yaiba. Nah, untuk episode kali ini kita akan belajar dari Jujutsu Kaisen. Nah, ini akan aku buat jadi 2 part ya. Jadi di part pertama ini yang akan aku bahas itu tokoh utama, yaitu siapa? Nyontek dulu ya. Namanya adalah Yuji Itadori. Ya, Yuji Itadori. Jadi hari ini kita akan bahas ya ungkapan apa saja yang pernah dia ucapkan ya dan kita pelajari ya. Oke. Kita langsung aja ya masuk ke yang pertama ya dengan tokoh Yuji Itadori. Jadi kalimat yang pertama adalah Undo mo kenka mo mukashi kara hito nami ijou ni dekita. Jadi ini adalah perkataan dari Yuji Itadori ya yang pernah dia ucapkan. Undo mo kenka mo mukashi kara hito nami ijou ni dekita. Ya, kita lihat perkataannya dulu ya. Dari yang pertama adalah undo. Ya, undo ini olahraga ya, sport. Terus kenka ya, kenka itu perkelahian ya, pertikaian tuh kan ya. Terus mukashi kara, ya mukashi itu kan artinya dulu. Jadi mukashi kara, kara itu partikel yang artinya dari. Jadi dari dulu. Nah, hitonami ijo. Nah, hitonami itu apa ya kalau diartikan kayak standar normal ya gitu. Jadi kalau hitonami ijo itu di atas rata-rata. Kayak gitu. Jadi kebanyakan orang ya biasanya bisanya sampai gini, tapi dia bisa lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau diartikan ya keseluruhan, undo mo kenka mo mukashi kara hito nami ijou ni dekita. Ya, jadi dari dulu ya aku selalu unggul dalam olahraga dan perkelahian seperti itu. Ya, dan ini sebenarnya masih nyambung ya dari kalimat yang sebelumnya. Nah, jadi setelah Itadori bilang seperti itu, ya, kalimat lanjutannya adalah demo sore wa, ya, demo sore wa ichido datte ne ore ni shika dekinai te omotta koto wa nai. Ne, hai, demo sore wa ichido datte ore ni shika dekinai te omotta koto wa nai. Ya. Jadi kalau diartikan demo ya, demo sore wa. Nah, jadi tapi ya demo tapi. Nah, sore wa ya dia merujuk ke kalimat yang sebelumnya ya, yang dia katakan. Demo sore wa ichido datte. Ichido itu sekali. Ichido datte bahkan sekalipun gitu ya. Ya, terus ore ni shika dekinai. Nih, shika dekinai. Ya, jadi sebenarnya ada pola nani nani shika, nani nani nai yang nanti kalau diartikan itu jadinya hanya. Jadi ore ni shika dekinai, hanya aku yang bisa melakukan gitu ya. Terus te omotta koto wa nai. Jadi omotta koto wa nai, dia tidak pernah berpikir demikian. Ya. Jadi kalau kita ulang lagi terus kita artikan untuk kalimat ini, demo sore wa ichido datte ore ni shika dekinai te omotta koto wa nai. Ya. Jadi tapi ya sekalipun ya aku tidak pernah berpikir, ya hanya itulah hal yang bisa aku lakukan. Gitu. Oke. Masuk ke kalimat yang selanjutnya, ya ini masih berhubungan ya dengan sedikit kegalauan dari Itadori. Jadi ya di awal walaupun dia merasa ya dia apa ya dalam hal tadi ya undo toka kenka
ya baik di bidang olahraga ataupun ya perkelahian dia emang lebih jago dibandingkan teman-temannya. Tapi menurut dia itu bukan bukan sesuatu yang spesial buat dirinya gitu. Nah, terus masuk nih ke kalimat yang selanjutnya. Jadi sukunaoku ne, sore wa ore ni shika dekinai. Ya, jadi sukunaoku ya, sukuna ya, mungkin kalau kalian yang nonton tahu ceritanya, Sukuna ini kan diceritakan sebagai rajanya iblis ya, raja kutukan yang paling kuat, dan dia punya 20 jari yang mungkin sekarang jadi salah satu misinya mereka ya, karena siapapun yang memakan jari-jari tersebut ya dia jadi punya kekuatan yang lebih kayak gitu. Dan termasuk Itadori ini ya, yang tadinya dia manusia biasa, tapi setelah dia memakan ya si jari itu, ya akhirnya dia punya kekuatan yang lebih besar. Oke, kita sekarang coba terjemahkan ya. Sukuna o ku ya, sukuna yang tadi ya kita udah bahas. O ku ini artinya taberu ya, maksudnya artinya sama dengan taberu, cuman penggunaannya ini lebih kasar ya, dan mungkin umum juga digunakan oleh laki-laki seperti itu. Sore wa ne ore ni shika dekinai. Jadi sore wa itu ya, itu adalah ya, jadi menunjuk ke sukuna o ku. Nah, itu adalah ore ni shika dekinai, hal yang hanya bisa dilakukan olehku, seperti itu. Oke, next ya, ke kalimat yang selanjutnya. Aku udah nggak tahu tadi udah berapa. Ya, ini yang selanjutnya ya. Jibun ga shinu toki no koto wakaran kedo ne, ikizama de koukai shitaku nai. Ya, 自分が死ぬ時のことがわからんけど、ね、生き様で後悔したくない. Nah, apa artinya nih? Ya, kita lihat dari 自分が死ぬ時のこと. Ya, 自分itu ya merujuk kepada dirinya dia ya, diri dia sendiri. 自分が死ぬ時のこと. Jadi, 死ぬ時 ketika mati gitu. Jadi dia ya wakarang ya, wakarang kedo. Wakarang ini dari wakaranai ya, artinya tidak tahu. Jadi kayak ya aku nggak tahu sih ya, ketika ya maksudnya kematian itu seperti apa gitu. Ne, ikizama de koukai shitaku nai. Ikizama. Ne, ikizama itu artinya adalah jalan hidup gitu. Jadi apa ya, jalan yang dia pilih gitu ya untuk hidup itu ikizama. Ikizama de koukai shitaku nai. Koukai itu penyesalan. Koukai shitaku nai ya, shitai ingin, shitaku nai tidak ingin. Jadi koukai shitaku nai tidak ingin menyesal gitu. Jadi walaupun ya tadi ya, walaupun dia tidak tahu ya, walaupun aku gitu ya tidak tahu kematian itu seperti apa, tapi aku tidak ingin menyesal dalam jalan hidupku. Oke, lanjut ya. Ini masuk ke kalimat yang terakhir, tapi nanti ditunggu part selanjutnya. Ya, kalimat yang terakhir adalah ore wa tsuyoku naru yo. Ore wa tsuyoku naru yo. Tsuyoku nakia shinikata sae erabenai karana. Ya, ini adalah ya satu ungkapan juga yang dikatakan oleh Itadori. Ya, kita coba artikan dari yang pertama, ore wa tsuyoku naru yo. Ya, ada tsuyoku naru. Ya, ini diambil pola kalimatnya ya, diambil dari nani nani ni naru yang artinya menjadi. Cuman karena di sini tsuyoi itu sebagai kata sifat i, jadi ketika dimasukkan ke dalam pola ninaru, itu akhiran i-nya tsuyoi, desho. I-nya itu dirubah ke ku, baru ditambahkan naru. Jadi nggak ada lagi ya ni-nya. Tsuyoku naru yang artinya menjadi kuat. Ore wa tsuyoku naru yo, ya aku akan menjadi kuat.
Terus kalimat lanjutannya tsuyoku nakya. Nah, nakya di sini sama dengan nakereba yang artinya kalau tidak. Gitu. Jadi kalau tidak menjadi kuat gitu ya. Shinikata ya, shinu itu dari shinu itu artinya mati, shinikata kata itu cara. Jadi shinikata adalah cara mati ya. Nani nani sae ya, shinikata sae erabenai. Nah, sae di sini adalah pola kalimat yang digunakan untuk merendahkan. Jadi kayak yang gitu aja. Bahkan nani nani ya, bahkan itu saja gitu ya. Shinikata sae erabenai. Erabenai di sini artinya tidak bisa memilih gitu. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan dari awal, jadi aku akan menjadi kuat ya, karena jika tidak ya bahkan cara mati pun aku tidak bisa memilihnya. Oke, jadi itu sekian video kali ini. Jadi belajar bahasa Jepang dengan anime, dari anime ya lebih tepatnya. Jadi nanti ditunggu part 2. Di part 2 kita akan bahas karakter masih sama ya dari Jujutsu Kaisen. Jadi karakter yang selanjutnya akan kita bahas itu Megumi, Fushiguro, dan Satoru Gojo. Ini yang cewek-cewek sih pasti kayaknya pada suka ya. Jadi ditunggu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya supaya bisa belajar bareng kita Akinosora. Hai, dewa minasan mata ne.